Meizu 20 Infinity. Ini menurut gue sih selama gue review HP nggak pernah lihat value se-insane ini di harga 4 jutaan. Penasaran? Yuk kita langsung aja review Meizu 20 Infinity yang sekarang udah murah banget di tahun 2025. Let's go! Halo guys, nama gue Steve dari SteveTech dan mari kita langsung review si price to value insane ini, Meizu 20 Infinity. Seperti biasa, semua link dari gaming test di Store Channel, wallpaper, link pembelian si gue HP ini, semuanya ada di deskripsi. Oke, yang pertama seperti biasa kita bahas dulu bagaimana untuk si harga dan speknya. Harga sendiri kalian bisa beli HP ini, gue sih dapat pas lagi diskon, jadi gue dapat di harga 3,9 juta. Tapi kalian bisa dapat rata-rata tuh harganya di sekitar 4 jutaan. Ya, nggak beda jauh lah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk spek sendiri kita singkat aja, dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 yang insane banget, layar udah LTPO loh. 12 GB RAM, UFS 4.0, kamera ada 3, bisa 4K recording, USB Type-C, dan juga dia punya baterai sebesar 4800 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 65 watt. Ya, speknya untuk 4 juta sih, ini udah insane banget. Karena ini HP nggak tua banget ya, umurnya baru 2 tahun, 1 tahun setengah lah. Bagaimana untuk desain dan display? Desain sendiri, desain belakang ini bisa dibilang mirip kayak S24 series yang versi kecilnya. Lebih tepatnya S24 yang niru HP ini, karena HP ini keluar duluan. Tapi gue suka desain belakangnya simple banget, sangat prototype-ish gue suka, dan bodi belakangnya juga dia dari matte finish, jadi nggak bakal fingerprint magnet. Untuk layar depan, dia ini full screen dot display, bezelnya nggak besar banget, tapi dia at least udah simetris, jadi nggak besar, nggak tipis banget, udah kelihatan bagus, dan udah kelihatan kayak HP flagship lah. Simetris, tipis, bagus. Terus bagaimana untuk pegangan satu tangan atau one-handed? One-handed usage di HP ini bisa kita lihat ya, ini HP memang 6,78 inci tapi lebih ke atas, jadi lebih panjang ke atas daripada lebar kayak di S24 Ultra. Tapi untuk one-handed usage tangan gue sih, karena tangan gue besar, masih somewhat comfortable. Displaynya ini sih bagus banget. Di harga 4 juta, cari display yang sebagus ini. Insanely good. Dia layarnya tuh vibrant sekali, terus enak dilihat, view angle-nya jernih, brightness-nya bisa kecil, bagus lah di harganya sih. Ini kayak flagship, bener-bener kayak flagship. Bisa dibandingin sama iQOO 12, iQOO 13, atau misalnya sama kayak S24 Ultra gue sekalipun, ini bagus, bisa bersaing lah layarnya. Udah sangat impresif. Cuma memang untuk haptic sendiri ini bukan yang terbaik. Hapticnya suaranya sih oke ya. Dia udah high quality, tapi menurut gue agak terlalu lemah hapticnya. Tapi overall, at least nggak haptic murahan lah. Visibilitas di bawah sinar matahari juga nggak ada masalah. Ini ada high brightness mode, jadi bisa naikin lagi brightness-nya lebih terang. Jadi sih no problem. Di kondisi lagi terang sekalipun, walaupun sedikit gelap, tapi masih sangat usable, sangat kelihatan. Bagaimana untuk biometrik sendiri? Biometrik dia pakai optical fingerprint yang posisinya untungnya bener. HP Cina biasanya posisinya tuh terlalu bawah for some reason. Di HP Cina 1 ini posisinya bisa kita lihat mantap, bagus banget. Ada di tengah kayak di Google Pixel. Kecepatan sendiri cukup oke, no problem at all. Untuk audio quality, ini yang bener-bener bikin gue surprise banget. Karena pertama kita bahas yang biasa aja dulu lah ya, dari headphone quality. Headphone quality dia nggak ada headphone jack, jadi pakai converter. Gue pakai converter dan gue pakai IEM seperti biasa, Tangzus One NV. Itu memang amplifiernya bukan yang terbaik ya. Bisa kita lihat volumenya harus agak sedikit keras, di sekitar 80%, biar kedengeran dan biar kerasa enak. Tapi untuk suara sendiri sih cukup oke. Dia lebih ke arah balance bright. Jadi soundstage oke, separasi oke, ya biasa aja lah. Untuk harganya sih no problem, pas lah. Tapi yang absolutely mind blow, speakernya. Ini speakernya gila banget guys. Speakernya ini dia dual speaker dan gue nggak nyangka kualitasnya sebagus ini. Ini gue bisa bilang kualitasnya lebih bagus dari semua HP yang pernah gue review. Yes, lebih bagus dari S24 Ultra, lebih bagus dari iPhone 14 Pro Max gue. 100%. Yang bikin bagus tuh ini, kalau in summary, suaranya kayak suara bioskop. Sangat imersif dan soundstage-nya tuh sangat luas. Dan ini juga sangat bassy loh. Jadi kalau misalnya mau ngomongin bass, bassy banget, vokalnya tapi masih jernih, instrumennya masih kedengeran, dan suaranya tuh kalau suara HP kan biasanya kedengeran tipis, ya ini kedengeran tebel, enak, sibilannya bagus, clarity-nya jernih, enak banget lah ini di harganya. Terutama dari soundstage-nya ini gue lumayan impresif ya, luas banget ini untuk HP, gila. Jadi ya, untuk lebih detailnya mungkin ini nggak bisa nge-tes lebih akurat ya, karena kan ini dari mic gue, nggak bisa benar-benar kalian ngerasain suaranya gimana, tapi untuk gambarannya aja seperti ini untuk speaker tesnya. Coba dia pakai headphone, kalian bisa dengerin gimana suaranya. Menurut gue sih ini the best yang pernah gue denger, yang sangat insane di harga 4 juta. Check it out.
Nah, gimana tuh speakernya? Amazing banget sih di harganya. Ini 4 juta bisa ngalahin HP 20 jutaan ya. Insane. Gaming performance, tapi sebelum kita game performance, gue hampir lupa sama si kameranya nih. Karena kameranya juga ini nggak kalah bagus loh. Kameranya, kamera belakang dia triple kamera, karena ini versi yang Infinity, bukan yang klasik atau Meizu 20 biasa. Main kamera itu di 50 megapiksel, dan kamera kedua ketiga itu di 12 megapiksel. Ada ultrawide dan telefoto 2 kali. Sedangkan kamera depan, ini juga bisa nge-record di 1080p Full HD, tapi hanya 60 fps. Kalau belakang dia bisa sampai 4K 60 fps. Untuk kamera depan sendiri, dia pastinya ada di 32 megapiksel, jadi detailnya sih cukup bagus ya. Oke, bagaimana untuk kualitas kameranya sendiri? Bisa kita lihat kamera belakang, 3 kamera, dia warnanya simetris atau warnanya sama, jadi nggak kelihatan aneh ya. Bagus, dynamic range juga bagus, semuanya oke, gue sih nggak ada masalah. Dan zoomnya dia maksimal bisa sampai 15 kali ya, so that's pretty good. Tapi gue zoomnya biasa aja, itu pakai telefotonya cuma 2 kali sih sayangnya. At least 3 kali, tapi ya it's okay lah ya. At least kualitas fotonya bisa kita lihat udah sangat bagus banget di harganya. Sama juga dengan selfie cukup oke, walaupun foto di belakang sinar matahari dia agak sedikit jelek exposure dan dynamic range-nya, tapi detail oke. Dan for some reason untuk HP Cina, smoothing-nya nggak terlalu banyak yang gue suka. Dan bagaimana untuk video recording? Ini bisa nge-record sampai 4K 60, tapi sayangnya di 4K 60 stabilisasinya nggak ada. Jadi stabilisasinya agak sedikit shaky. Ya, kalian bisa tes sendiri ya. Gue bakal ngeliatin kalian ini hasil tesnya di resolusi 4K 60 dan 4K 30. Check it out deh. Oke, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps di Meizu 20 Infinity. Dan kualitasnya bisa kita lihat bagus ya untuk si dynamic range oke, dan dia mikrofon juga oke banget. Stabilisasi ini yang bukan terbaik ya, stabilisasinya menurut gue sih agak biasa aja, masih agak shaky. Tapi sih mic bagus, dan untuk zoom sendiri sayangnya dia hanya bisa 2 kali kalau kita maksimum zoomnya tuh. Dan dia hanya bisa lensa utama ya di 4K 60. Kalau ingin ganti lensa harus ke 4K 30. Jadi kita langsung switch aja ke 4K 30. Nah, 4K 30 seperti ini. Kelihatannya lebih stabil juga daripada 4K 60 stabilisasinya, dan bisa gonta-ganti ke ultrawide yang kayak gini atau ke telefoto 2 kalinya. Dan maksimum zoom di sini bisa sampai berapa ini? 15 kali. Nice. Dan gak kaku-kaku banget ya, dia nge-zoom in, zoom outnya. Kayak gini nih, misal kita mau zoom ke gedung, bisa tuh. Jadi ya, seperti ini kualitas videonya, dan kita langsung aja ke si gaming performance yang amazing di harganya. Oke, dan untuk gaming performance-nya, ini nih, yang orang-orang di Tokopedia ingin banget beli HP ini karena 4 juta udah Gen 2, itu insane banget dari chipsetnya. Ini untuk main game bagaimana kira-kira? Yang pastinya kalau misalnya kalian ingin lihat review lebih detail, gue taruh link di deskripsi. Video gue yang ngetes Wuthering Wave 15 menit tanpa di-cut, itu di channel ketiga gue, bisa cek aja, ada di deskripsi. Atau bisa cari mungkin di Steph Test Wibu Game, itu nama channelnya. Game performance. Gua main Wuthering Wave di settingan semua rata kanan, FSR gue matiin, dan bisa kita lihat itu performance-nya sih bagus banget ya. Sangat bagus ya, nggak ada masalah, nggak ada stutter, smooth, responsif, enak banget. Dan untuk thermal throttling sendiri, ini thermal throttling pas gue tes hanya appear atau hanya muncul setelah 10 menit main, itu di settingan max setting loh. Jadi bayangin kalau di low setting ya pasti bakal bisa lebih lama. Mantap. Rhythm game, gue tes main Bandori di high setting, yang pastinya grafik nggak ada masalah. Yang ditanyakan yang pastinya bagaimana untuk touch atau audio delay, apakah ada. Audio delay nggak ada, touch juga ini kerasa responsif. Bisa kita lihat gue bisa main Bandori di full combo tanpa ada masalah. Jadi untuk game performance ini yang pastinya prima donna dari HP ini. Selain audionya yang bagus, ini game performance-nya juga di harga 4 juta sih, price to performance-nya nggak ada yang bisa ngalahin. 10 out of 10 menurut gue di harganya. UI experience. UI experience ini sebenarnya lebih ke mixed bag ya. Ya plus minusnya ada. Kita ngomongin dulu yang plusnya lah ya. Plusnya ini gue lumayan kaget sama Flyme OS. Dia smooth banget. Ini salah satu, bukan salah satu ya, kayaknya OS Cina paling smooth yang pernah gue pakai. Dari launching aplikasi gitu ya, multitasking, ini semua kerasa benar-benar smooth, optimize dan konsisten. Ngerasa kayak pakai iOS. Ini insane banget sih. Tapi apa negatifnya kira-kira? Negatifnya dari konsistensi. Bukan dari konsistensi animasi ya, tapi dari konsistensi performa. Karena kalian ini suka ngebug guys. Jadi gue kalau misal lagi nonton YouTube atau lagi buka Instagram gitu, kadang-kadang dia suka tiba-tiba force close, jadi ke lock terus kita harus nge-unlock lagi. Jadi kayak si OS-nya tuh kayak crash gitu, suka gampang crash, nggak tahu kenapa. Mungkin kalian tahu
apa masalahnya, tapi ya seperti itu gitu. Karena suka crash itu kelemahannya, tapi gak sering dan sebenarnya sih gak terlalu annoying, tapi pas itu muncul memang bikin gue kesel, tapi at least gak sering-sering banget. Dan bagaimana untuk day-to-day performance untuk UI-nya? UI-nya sendiri day-to-day performance absolutely amazing. Kayak HP flagship zaman sekarang yang puluhan juta lah guys. Multitasking, navigasi aplikasi gitu ya, smooth banget. Dan gue udah ganti aplikasi pakai gestur yang di bawah kayak iPhone. Ini menurut gue terbaik deh, lebih bagus dari Google. Smooth banget rasanya dan jarang banget gue mistouch gitu di HP ini, which is amazing. Untuk DRM sendiri, mungkin kalian bertanya, ini kan HP Cina, apa dia DRM-nya L3 gitu? Enggak, DRM-nya dia di L1 ya, bisa kita lihat. Dan udah support color game mode dan HDR10+. Nice. Dan yang terakhir, bagaimana untuk battery life? Baterainya ini memang gak gede banget untuk size yang lumayan gede, hanya di 4800. Untuk ketahanan sih masih bisa tahan sehari, dengan pemakaian normal sekitar SOT 6-7 jam sih masih oke. Charging dia bisa 65 watt, jadi bisa kenceng juga. Untuk baterai sih gue gak ada masalah, untuk seharian pakai masih oke. Dan untuk main game juga, gue rasa baterainya gak terlalu banyak ngedrain. Gue waktu itu baterai 95% gitu, gue main sekitar 15 menit, dia turun ke 85. Cukup oke lah ya. Dan yang terakhir sebelum kita masuk ke konklusinya, kelemahannya. Apakah HP ini ada kelemahan yang gue rasa? Bisa dibilang hanya satu aja sih, yang tadi gue bilang dari UI experience-nya. Kadang suka nge-crash aplikasi-aplikasi, terutama aplikasi kayak YouTube sama Instagram. Kalau YouTube musik sih nggak pernah, game ya, buat mungkin kalian yang bertanya, Bang, kalau main game, kalau nge-crash kan nyebelin. Ini kalau game nggak pernah nge-crash sama sekali, jadi HP ini buat main game nggak bakal nge-crash, tapi untuk aplikasi-aplikasi kadang suka nge-crash, itu sih kelemahan HP ini. Tapi selain itu, HP ini sih di harganya positif banget. Jadi untuk konklusinya sih, gue bener-bener rekomen HP ini terutama buat para gamer. Dan mungkin buat para yang suka nonton-nonton film ya. Karena di harga 4 jutaan ini gaming performance-nya nggak ada yang bisa ngalahin. Speakernya terbaik yang pernah gue denger. Insane banget. Kameranya solid, build-nya quality bagus, display-nya bagus banget kelas flagship. 4 jutaan sih ini value-nya sangat-sangat bagus banget. Gue ngerti kenapa kalian nyuruh gue review ini ya. Karena value-nya sih memang sangat insane. Walaupun memang Android dia di Android 13, tapi sih gue sih nggak ada masalah dengan Android 13. Masih oke lah, walaupun ketinggalan 2 tahun. Ya, at least semua aplikasi masih support. Jadi, apakah gue rekomen? Absolutely, gue rekomen banget. Tapi kan harus hati-hati karena ini bukan HP resmi, jadi emailnya dia email rewrite. Dan gue nggak rekomen pakai mobile banking kalau misalnya email rewrite. Keep in mind aja ya. Anyway, cuma segitu aja untuk video reviewnya. Kali ini kita reviewnya agak cepat ya, nggak sampai 15 menit. Kalau misalnya kalian suka review yang lebih cepat gini, bisa komen di bawah. Thank you for watching. Jangan lupa like dan sub. Semua link bakal gue taruh di deskripsi. Cek aja dari A sampai Z. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you and goodbye.